Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Karya Tulis Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Balkis. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini, saya sebagai moderator dan saya juga akan menjelaskan pengertian dari karya tulis ilmiah. Jadi, karya ilmiah adalah karangan tentang ilmu pengetahuan berdasarkan fakta yang ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Pengertian lain dari karya ilmiah adalah tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, atau penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah berisi analisis suatu hal yang empiris, artinya dapat dibuktikan. Ciri-ciri karya ilmiah ada 7. Yang pertama, bersifat logis. Yang kedua, menyajikan fakta objektif. Yang ketiga, ditulis secara cermat. Yang keempat, disusun secara sistematis. Yang kelima, sifatnya jelas. Yang keenam, berisi pandangan yang didukung dan pembuktian. Dan yang ketujuh, tidak mengandung keraguan. Baik, saya Calvi Angela. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah dan penggunaan bahasa dalam karya ilmiah, di mana jenis-jenis karya ilmiah ini ada makalah atau paper, yaitu karya ilmiah berisi tentang pembahasan masalah berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Yang kedua ada laporan penelitian, yaitu sajian tertulis yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang ilmu sesuai dengan jurusan yang ditempuh dengan berdasarkan atas kaidah yang berlaku. Yang keempat ada tesis. Tesis membahas permasalahan berdasarkan data dan fakta empiris, tetapi sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Yang kelima ada disertasi. Disertasi berisi pembahasan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta empiris dan analisis yang terinci. Yang terakhir ada jurnal. Jurnal merupakan karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan atau dipublikasikan. Nah, selanjutnya ada penggunaan bahasa dalam karya ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa ragam tulis, bukan ragam lisan. Ragam tulis dalam karya ilmiah hendaklah jelas, lugas, dan komunikatif, supaya pembaca dapat memahami isinya dengan mudah. Selain itu, ragam bahasa tulis harus menggunakan bentuk-bentuk baku. Pertama ada jelas. Jelas berarti bahasa yang digunakan memperlihatkan secara jelas unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua ada lugas. Lugas berarti bahasa yang digunakan adalah bahasa sewajarnya dan langsung menunjuk pada persoalan dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Yang ketiga ada komunikatif. Komunikatif berarti hal yang ditangkap pembaca dari wawancara yang disajikan sama persis dengan maksud penulisannya. Yang keempat ada menggunakan bentuk-bentuk baku. Bahasa yang digunakan dalam menulis karya ilmiah tidak cukup jika hanya sekedar jelas, lugas, dan komunikatif, tetapi juga harus menggunakan bentuk-bentuk baku. Yang dimaksud dengan bentuk baku di sini yaitu bentuk-bentuk yang menjadi pokok, dasar, ukuran, atau standar. Bentuk baku dapat diberlakukan antara lain pada perbendaharaan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrian Maudika. Saya sebagai pemateri yang ketiga akan menjelaskan tentang perencanaan penulisan karya ilmiah, teknik menulis, dan notasi ilmiah. Yang pertama, perencanaan penulisan karya ilmiah itu ada 3, yaitu pemilihan topik, pembatasan topik, dan judul. Selanjutnya yaitu teknik menulis. Karya ilmiah jenis manapun ditulis 2 spasi, kecuali kutipan yang panjangnya lebih dari 5 baris. Pengetikan itu diatur sedemikian rupa agar diperoleh hasil ketika 4 cm dari pinggir ke kanan dan atas dan 3 cm dari kiri dan bawah. Alinea baru diketik menjorok ke dalam sebanyak 7 kutukan. Angka puluhan ke bawah harus ditulis dengan huruf kecil, kecuali menyatakan satuan ukuran seperti
kg, meter, sentimeter, dan ukuran-ukuran lainnya. Setiap halaman diberi nomor angka biasa. Nomor bab menggunakan huruf angka Romawi. Kutipan yang lebih panjang dari 5 baris diketik 1 spasi, sedangkan yang kurang dari 5 baris diketik 2 spasi dan dimasukkan di dalam teks biasa dengan memakai tanda petik pada awal dan pada akhir kutipan. Bila di dalam kutipan ada beberapa angka yang dihilangkan kerana tidak perlu atau bagian yang dihilangkan diganti dengan tanda titik sebanyak 3 buah. Selanjutnya iaitu tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah terutama pada penulisan kutipan. Ada beberapa aturan yang bisa digunakan untuk menulis kutipan. Cara yang pertama iaitu kutipan dengan singkatan atau catatan kaki. Yang kedua iaitu kutipan tanpa menggunakan catatan kaki. Yang pertama, kutipan dengan singkatan dan catatan kaki. Daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran dan akhir bab karangan ilmiah. Setiap huruf kutipan diberi catatan kaki di bagian bawah. Catatan kaki ditulis lengkap dengan nama pengarang, judul buku, nama penerbit, tempat diterbitkan, tahun penerbit, nomor halaman yang dikutip. Selanjutnya iaitu kutipan tanpa tanda kaki. Yang tidak semua bagian yang dimuat dalam karya tulis memuat adanya catatan kaki pada halaman tempat kutipan itu berada. Akan tetapi pada akhir kutipan disertai keterangan nama pengarang, tahun penerbit dan halaman yang dikutip. Kadang itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Isi dan sistematika karya tulis ilmiah. Isi karya tulis hasil penelitian terdiri atas 3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi laporan, dan bagian penutup. Pertama yaitu bagian awal, terdiri dari halaman judul, halaman abstrak, daftar isi, dan kata pengantar. Kedua yaitu bagian isi laporan, terdiri atas beberapa bab. Ketiga yaitu bagian penutup. Jika diurutkan susunannya sebagai berikut: judul dirumuskan dalam kalimat yang ringkas, jelas, dan komunikatif. Halaman pengesahan. Abstrak merupakan uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Selanjutnya itu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel, dan selanjutnya daftar gambar. Pada halaman daftar gambar dicantumkan nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pembuatannya dalam teks, daftar lampiran, dan daftar pustaka. Hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fajrina akan melanjutkan presentasi kawan saya. Prosedur penyusunan karya tulis. Langkah-langkah melakukan penelitian. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Yang kedua, proses penelitian dan pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data yang tidak didapat saat pengumpulan data. Yang keempat, mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, menarik kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Cara atau syarat penulisan karya ilmiah yang baik. Secara umum, penulisan karya ilmiah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi ataupun khayalan penulis. Suatu karya ilmiah harus apa adanya, sesuai dengan pernyataan. Adapun syarat-syarat penulisan karya ilmiah adalah prinsip ilmiah dan sesuai dengan tata tulis baku EYD. Syarat penulisan karya ilmiah yaitu objektivitas. Objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Yang kedua, pola berpikir deduktif-induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis. Ada 2 pola berpikir logis, yaitu deduktif dan induktif. Contohnya, secara umum dikatakan semua dokter tulisannya jelek. Lalu fakta khusus, ayahku seorang dokter, maka dapat ditarik kesimpulan ayahku tulisannya jelek. Sedangkan pola berpikir induktif yaitu berpikir untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus kepada fakta umum atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum. Contoh, fakta-fakta khusus menyatakan manusia membutuhkan oksigen, hewan membutuhkan oksigen, tumbuhan membutuhkan oksigen.
Maka dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Yang ketiga, sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman. Tata tulis baku diperlukan karena dapat memperlancar komunikasi, hasil penelitian, memudahkan penelitian atau bertanggungjawabannya, mempercepat pemrograman tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.